Terbantai Ronaldo gagal juara lagi. Osimhen tolak Chelsea demi PSG. Bastoni kritik jadwal liburan yang sebentar. Ayah Lamine Yamal dipulangkan dari rumah sakit. Timnas Indonesia tanpa Hapner di laga versus Arab Saudi. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Lanjutan pekan pertama Liga Inggris, Liverpool berhasil mengalahkan Ipswich Town dengan skor 2-0. Meski bermain di kandang lawan, The Reds berhasil menguasai laga. Gol pembuka lahir dari aksi Diogo Jota menit 60 disusul gol Mo Salah 5 menit kemudian. Dengan kemenangan ini, anak asuh Arne Slot menempati urutan ketiga klasemen sementara. Arsenal juga menang 2-0 atas Wolves. Bermain di kandang sendiri, Meriam London tak butuh waktu lama untuk mencetak gol pembuka. Baru 25 menit, Kai Havertz sudah membuka keunggulan Arsenal. Bukayo Saka berhasil menggandakan keunggulan di menit 74. Dengan hasil ini, Arsenal berada di urutan kedua klasemen sementara Liga Inggris. Newcastle juga berhasil menang tipis 1-0 atas Southampton. Bermain dengan 10 orang setelah Fabian Schär di kartu merah menit 28, The Magpies berhasil mempertahankan keunggulan usai Joelinton mencetak gol di menit 45. Meski di babak kedua pertandingan mutlak dikuasai Soton, mereka tak mampu menjebol pertahanan Newcastle. Selain ketiga tim itu, ada Aston Villa yang juga berhasil menang 2-1 atas West Ham United. Gol Villa dicetak oleh Amado Onana menit 4 dan John Duran menit 79. The Hammers hanya membalas sekali melalui sepakan penalti Lucas Paqueta menit 37. Dari Inggris kita beralih ke Serie A, di mana Inter Milan harus puas dengan hasil imbang 2-2 kala bertandang ke markas Genoa. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui Alessandro Fogliaco menit 20. Tapi Inter membalikan keadaan melalui 2 gol Marcus Thuram menit 30 dan 82. Junior Mesias jadi penyelamat Genoa berkat golnya di menit 90 plus 5. Dengan begitu, Inter berada di urutan ketiga dan Genoa di urutan kedua klasemen sementara. Nasib yang sama juga dialami AC Milan setelah ditahan imbang 2-2 oleh Torino. Milan sempat tertinggal lebih dulu usai Malik Thiaw melakukan gol bunuh diri dan Dufan Zapata menggandakan keunggulan. Milan baru membalas di menit-menit akhir lewat aksi Alvaro Morata dan Noah Okafor. Sementara di La Liga, Barcelona berhasil menang 2-1 di kandang Valencia. Tim tuan rumah berhasil unggul lebih dulu lewat gol Hugo Duro menit 44. Namun, La Blaugrana comeback melalui 2 gol yang diborong oleh Robert Lewandowski pada menit 45 dan 49. Sebelum kita membahas tentang sepak bola Eropa, kita akan mampir ke Arab Saudi terlebih dahulu. Di sana ada Al Nassr yang gagal meraih trofi Piala Super Arab Saudi. Dilansir AS, meski Cristiano Ronaldo mencetak gol pembuka, Al Nassr justru digulung 1-4 oleh Al Hilal. Dengan begitu, klub dari Neymar Junior pun keluar sebagai juara dan meraih titel Piala Super Arab Saudi untuk kali kelima. Beda nasib dengan Bangdo, Xabi Alonso kembali menghadirkan trofi untuk Bayer Leverkusen. Dilansir Sky Sport, kepastian Leverkusen menjuarai Piala Super Jerman didapat usai menang 4-3 lewat adu penalti atas VfB Stuttgart. Selain jadi trofi pertama di musim ini, hasil ini jadi awal yang baik bagi Die Waxhoff dalam mengarungi musim 2024-2025. Dari Jerman, kita ke Italia untuk membahas saga transfer Victor Osimhen. Penyerang Napoli itu kabarnya sudah membuat keputusan perihal masa depannya. Dilansir The Sun, Osimhen memutuskan untuk tidak menerima pinangan dari Chelsea. Striker asal Nigeria itu memprioritaskan kepindahan ke klub yang lebih baik, yakni PSG. Tapi PSG harus melakukan penjualan lebih dulu sebelum bisa mendatangkan Osimhen. Football Italia mengabarkan bahwa Alessandro Bastoni mengeluhkan jadwal sepak bola yang begitu padat di era sekarang. Menurut laporan, setelah menelan hasil imbang melawan Genoa, bek Inter Milan itu berkata bahwa waktu istirahat pemain dirasa kurang. Waktu 20 hari tidak cukup untuk beristirahat, mengatur ulang tim, dan mempersiapkan mental untuk memulai musim baru. Ini adalah siksaan secara mental dan fisik bagi pemain. Ia merasa banyak pemain yang kelelahan di awal musim ini. Masih dari kota Milan,
Presiden Inter Milan BP Marotta sedikit membeberkan strategi transfer klub musim panas kali ini. Melansir Football Italia, Marotta menegaskan bahwa Inter tak akan mengincar pemain-pemain tua lagi. Mereka akan lebih fokus untuk mendatangkan talenta yang lebih muda. Marotta mencontohkannya dengan menyebut nama Jan Aurel Bisek. Pemain 23 tahun itu dinilai jadi salah satu investasi pemain muda yang sukses. Sedikit bergeser ke Spanyol, ada kabar baik dari kondisi ayah dari Lamine Yamal, Moner Nasroi. Dilansir The Sun, kondisi ayah dari wonderkid Barcelona itu sudah membaik. Dirinya bahkan sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Sementara itu, pihak kepolisian sedang mencari pelaku kelima dari kasus penikaman ini. Diketahui penikaman ini terjadi sudah terencana. Itu akan membuat hukuman para pelaku semakin berat. Masih dari Spanyol, gelandang Barcelona Ilkay Gundogan dikabarkan tengah mempelajari kemungkinan untuk hengkang dari klub musim panas ini. Dilansir Goal, Gundogan sudah melakukan pembicaraan dengan Hansi Flick soal keinginannya ini. Maka dari itu, namanya tak muncul di skuad utama Barcelona yang menghadapi Valencia kemarin. Kabarnya, beberapa klub sudah menunjukkan ketertarikan pada Gundogan. Meski ada tawaran dari klub-klub Arab Saudi, Fenerbahce dianggap masih jadi yang terdepan untuk mengamankan tanda tangan Gundogan. Sementara itu, Benfica dikabarkan tengah mencari pemain sayap baru di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengalami kebuntuan untuk memulangkan Joao Felix, The Eagles kabarnya menargetkan Ansu Fati sebagai opsi kedua. Dilansir Football Espanya, Fati sudah tidak mendapat tempat lagi di skuad utama Barcelona. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Benfica. Kabarnya, Benfica datang dengan proposal pinjaman. Benfica juga meminta Barca untuk tetap membayar sebagian gaji dari Fati. Kini giliran kita membahas sepak bola Inggris. Di laga pembuka, Mohamed Salah membantu Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. Pemain asal Mesir itu mencetak 1 gol di laga tersebut. Menariknya, gol itu membuat Salah memecahkan rekor menarik. Dilansir 90 Min, Salah jadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di laga pembuka Liga Inggris dalam 9 musim. Salah mengungguli legenda-legenda macam Frank Lampard dan Wayne Rooney dalam pencapaian ini. Melipir sedikit ke London, Arsenal dikabarkan masih berupaya untuk mendatangkan pemain sayap musim panas ini. Kabarnya, bintang Crystal Palace Eberechi Eze jadi target utama meriam London. Dilansir Express, Arsenal tengah mencoba membangun komunikasi yang baik dengan Palace dalam upaya memboyong Eze ke Emirates Stadium. Kabarnya, Arsenal bahkan mau memasukkan nama Eddie Nketiah dalam kesepakatan. Ini bakal jadi win-win solution karena Palace dikabarkan juga berminat pada Nketiah. Di laga pembuka antara Nottingham Forest dan Bournemouth terjadi insiden mengerikan. Pemain Forest Danilo mengalami cedera horor yang membuatnya langsung ditandu keluar lapangan. Dilansir Tribal Football, Danilo mengalami cedera pergelangan kaki yang parah setelah mengalami benturan dengan salah satu pemain The Cherries. Melihat hal ini, segenap elemen Nottingham Forest memberikan dukungan pada Danilo. Mereka berharap sang pemain bangkit dari rasa sakit itu dan kembali bermain. Sementara itu, dari sepak bola tanah air, ada kabar yang kurang mengenakan jelang laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir Bola Sport, skuad Garuda akan berangkat ke Jeddah tanpa kehadiran Justin Hubner. Sang pemain kabarnya masih harus absen lantaran akumulasi kartu. Akan tetapi, Sintayong masih punya pilihan lain, yakni Jordi Amat yang kabarnya sudah pulih dari cedera. Dari kemenangan MU atas Fulham, banyak cerita yang tertinggal. Di antaranya adalah soal efek sentuhan Ruud van Nistelrooy sebagai asisten baru Ten Hag. Tugas van Nistelrooy membimbing para penyerang MU terus diapresiasi. Termasuk ketika striker baru asal Belanda Zirkzee sukses jadi penyelamat MU raih 3 poin. Tak hanya Zirkzee, termasuk juga Garnacho. Meski masih banyak sia-siakan peluang, namun Van Nistelrooy terlihat terus memberi semangat pada Garnacho, termasuk yang terlihat di sebuah video setelah laga MU versus Fulham. Beralih ke kabar dari Enzo Maresca. Pelatih baru Chelsea tersebut di konferensi pers jelang laga melawan City, menyebut bahwa ia sudah meminta ujangan khusus kepada dua seniornya, yakni Claudio Ranieri dan Carlo Ancelotti untuk mengarungi musim pertamanya di Stamford Bridge. Dua alienator kawakan Italia tersebut telah ditelepon secara pribadi oleh Maresca untuk diminta kiat-kiat agar kuat dan sukses membawa The Blues meraih prestasi.
Masih dari Chelsea, pelatih Chelsea Enzo Maresca mengakui bahwa finish di 4 besar Liga Inggris ternyata bukan target mereka musim ini. Menurut Maresca, pemilik tidak menargetkan untuk itu. Pemilik hanya minta padanya agar menyiapkan tim ini untuk jangka panjang. Melangkahkan tim ini menuju track yang benar sesuai kemauan pemilik, itu sudah merupakan tugas yang berhasil bagi Maresca musim ini. Beralih ke kabar selanjutnya, ada kabar dari mantan gelandang MU dari Prancis, Morgan Schneiderlin. Gelandang berusia 34 tahun itu telah mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional melalui video di akun Instagram miliknya. Pemain yang juga pernah bermain di Southampton dan Everton ini pensiun setelah mengakhiri karirnya dalam 475 laga, termasuk 15 pertandingan bersama tim nasional Prancis. Schneiderlin ini musim lalu bermain untuk klub Yunani EI Kivisia. Sementara itu, rekan Schneiderlin di MU maupun Prancis, Paul Pogba, dilaporkan The Sun telah menjual rumah mewahnya dengan harga 4 juta pounds atau sekitar 81 miliar rupiah untuk menyambung hidupnya karena ia mendapat larangan bermain bola selama 4 tahun. Pogba bahkan diketahui sebelum menjual rumahnya ini sebelumnya sudah pernah mencoba menyewakan rumahnya dengan harga sewa 27,5 ribu per bulan namun tidak laku. Masih berbau Prancis, klub Prancis PSG telah mengonfirmasi bahwa salah satu striker andalannya asal Portugal, Gonçalo Ramos, kemungkinan akan absen selama beberapa minggu setelah mengalami cedera serius dalam laga pembuka musim Ligue 1 2024-2025 melawan Le Havre. Ramos kena tackle pemain Le Havre, Etienne Kinko. Saat itu Ramos tertatih-tatih dan kesakitan meninggalkan lapangan sebelum digantikan oleh Randal Colomuani. Beralih ke sepak bola Italia, Polytron, perusahaan elektronik asal Indonesia, resmi menjadi sponsor klub Serie A Como 1907. Polytron dan Como 1907 sama-sama dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Hartono Bersaudara. Dengan kolaborasi ini, Como 1907 menyebut bahwa logo Polytron akan terpampang di jersey mereka. Chief Commercial Officer Polytron, Tekno Wibowo, mengaku sangat bangga dengan terjalinnya kolaborasi ini. Dari sepak bola nasional, pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait kritikan pedas yang sering dilontarkan pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai kritik Bung Towel dari penerjemahnya. Meski kadang geram, namun pelatih berusia 54 tahun itu menilai sosok Bung Towel sebenarnya dibutuhkan sepak bola Indonesia agar bisa berkembang. Sintayong menyadari bahwa apa yang ia lakukan tak akan bisa menyenangkan semua orang. Lebih lanjut, Sintayong justru khawatir akan terlena bila semua orang memuji dirinya. Masih dari kabar sepak bola nasional, ada kabar terbaru bahwa calon pemain yang santer akan dinaturalisasi bareng oleh Romani, yakni Mauro Zylstra, mengaku sudah kirim semua berkas-berkas terkait dirinya ke PSSI dan tinggal terbang ke tanah air untuk segera merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Diketahui Mauro Zylstra adalah seorang striker yang kini membela klub Belanda yakni FC Volendam. Sementara itu, dari kabar lain, AFC telah merilis jadwal wakil Indonesia Persib Bandung di AFC Champions League 2. Maung Bandung tergabung di grup F wilayah timur dan mereka akan langsung menghadapi wakil Thailand Port FC, di mana klub tersebut kini diperkuat salah satu kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Secara jadwal, Persib terlebih dahulu akan melakoni laga kandang di Sijalak Harupat yang dijadwalkan pada hari Kamis 19 September 2024. Sedangkan 2 pekan berselang mereka akan bertandang ke China menghadapi Zhejiang FC lalu kembali ke kandang lagi untuk menjamu wakil Singapura Lion City Sailors FC.